Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Diki Ardillah dari kelas 4D PAI. Ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Pak Dr. Iqbal Akbar Huzaki, MPD. Di sini akan menjelaskan beberapa jawaban dari 8 soal yang telah beliau berikan dan akan dijawab dalam berbentuk video ini. Yang pertama, tentang demokratisasi dan perwujudannya dalam pembelajaran PAI. Nah, jadi demokrasi pendidikan itu memberikan upaya kesempatan belajar kepada siapapun, kepada peserta didik tanpa melihat latar belakang baik ekonomi, budaya, sosial dan lain-lain juga. Sehingga mereka dapat belajar mengikuti tanpa harus merasa minder atau diskriminasi seperti itu. Nah, dalam PAI juga dapat diwujudkan dengan contohnya nih, memberikan ruang diskusi dialog, musyawarah untuk mufakat, ya. Memberikan keluasan dalam berpendapat sehingga orang itu dapat ikut semua tanpa merasa takut atau merasa berbeda seperti itu. Nah, contohnya adalah seperti penggunaan PBL. Nah, PBL ini adalah problem based learning kan. Nah, ini tuh agar tujuannya membentuk siswa itu agar aktif berpusat pada siswa. Jadi tidak harus guru lagi berpusat di guru. Guru juga bukan berarti meninggalkan murid sepenuhnya, tapi dia sebagai fasilitator, sebagai pengantar, ya, dalam proses belajar itu sendiri. Bukan soal aktif tapi juga kritis. Jadi tidak hanya jadi itu murid itu yang tadinya pasif jadi aktif, menjadi kritis. Nah, dan terus juga bagaimana implementasinya di era digital seperti saat ini juga dapat menimbulkan beberapa kesenjangan, adanya tantangan lah gitu. Yang pertama, akses teknologinya tuh belum merata semua. Nah, itu yang pertama. Karena kita tahu teknologi, apalagi kan kita tinggal di negara yang belum menyeluruh gitu, masih ada seperti daerah 3T. Nah, seperti rendahnya literasi digital sehingga mudah manusia termakan oleh hoax, ya kan? Makanya dari pendidikan ini harus ditekankan dulu, jadi supaya anak-anak itu tidak gampang termakan oleh hoax. Jadi ketika mencari sesuatu tuh harus diverifikasi terlebih dahulu supaya nggak salah. Ketika sudah benar dapat disebarkan. Nah, juga dengan mengintegrasikan literasi digital dan juga penguatan karakter. Nah, jadi dapat mewujudkan demokratisasi yang optimal dan juga penggunaan teknologi secara digital yang optimal dan lebih baik juga. Nah, yang nomor dua tentang Ibnu Khaldun. Nah, jadi Ibnu Khaldun ini memandang pendidikan itu sebagai proses tadarruj. Apa itu tadarruj? Berproses, bertahap, satu demi satu, gak langsung sekaligus instan. Karena instan tuh, bahkan instan juga harus digoreng dulu, harus direbus dulu. Nah, tidak boleh instan karena kalau ingin bertahap, justru itulah mewujudkan pembelajaran yang optimal. Salah satunya adalah kurikulum merdeka yang berpusat pada siswa dengan atau ada namanya itu P5 ya, profil Pancasila dan apa segala macam. Itu kan dapat mengembangkan aspek pengetahuan dan juga keterampilan dan karakter secara seimbang. Nah, ini ada contoh penerapan secara bertahap atau tadarruj. Yang pertama itu adalah tahap eksplorasi, ini contoh di SMP umum ya. Nah, contohnya ialah siswa mengidentifikasi contoh perilaku jujur di lingkungan sekolah. Mengeksplor dulu nih, identifikasi dulu nih, mana sih yang jujur-jujur tuh perilakunya kayak apa sih, contoh implementasinya tuh kayak apa dulu, dieksplor dulu, cari tahu dulu, biarkan mereka cari tahu dulu sebagai seorang murid. Yang kedua ada tahap konseptualisasi. Maksudnya apa? Di sini adalah guru mengasih tahu konsepnya itu apa, jujur itu apa sih, kasih dalil tentang Al-Quran, hadis jujur itu apa, sikapnya bagaimana. Yang ketiga ada tahap refleksi. Setelah kita mengeksplor, guru memberi konsep, kita refleksi, menganalisis nih perilaku yang jujur tuh kayak apa dan nggak jujur tuh kayak apa. Jadi refleksi setelah perjalanan pembelajaran panjang, ada refleksi. Terus ada ada tahap aktualisasi. Ya, contohnya siswa membuat project jurnal kejujuran selama 1 minggu. Setelah mereka dikasih waktu seminggu, tadi eksplor dulu, terus guru ngasih dalilnya, konseptualisasi, terus refleksi. Nah, akhirnya terakhir ada membuat project hasil dari eksplor mereka. Nah, dari konsep tadi tadarruj bertahap itulah menimbulkan pembelajaran yang optimal.
dan membentuk suatu karakter. Karena apa? Karena nggak sekali instan beres dipaksa semua bisa, tapi bertahap pelan-pelan. Disitulah akan timbul suatu kebiasaan yang baik, membentuk bukan soal pintar doang tapi membentuk karakter juga. Nah selanjutnya ini ada tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendiri Muhammadiyah, organisasi terbesar di dunia, bukan di Indonesia doang. Nah, beliau ini menolak dikotomi antara ilmu agama dan umum, ya. Menurut beliau pendidikan itu harus menghasilkan manusia memiliki kecerdasan intelektual sekaligus moral. Jadi gak ada tuh kayak misalnya kan itu ingin mendidik kayak bahwa kok orang ini pintar agama, dia menyeimbangkan dengan dunia. Jadi memanfaatkan dunia seperti teknologi untuk apa? Untuk berdakwah. Jadi bukan kayak meninggalkan kayak gak penting kayak itu mah. Gak usah dipikir, yang penting kita agama. Kita gak boleh berpikir jadul. Kita justru menggunakan teknologi untuk menyebarluaskan agama kita, berdakwah dengan cara itu. Ya kan? Nah, pemikiran beliau sangat relevan sekali bagaimana organisasi beliau maju hingga bersaing di dunia. Nah, setelah itu tetapi beliau melihat atau zaman sekarang menghadapi atau banyak banget nih orang pintar dalam teknologi tapi krisis etika, cyberbullying contohnya, terus juga hoax dan juga konsumtif tuh salah satunya di zaman sekarang. Nah, jadi integrasi agama dan sains sangatlah penting, dapat menimbulkan peserta didik yang memahami bahwa penggunaan teknologi itu harus disertai dengan moral. Jadi bahaya nih kalau misalnya kita fokus agama tapi nggak peduli dunia juga, jangan. Tapi apalagi sebaliknya kita teknologi dunia agama ditinggalin, itu bakal kacau. Itu tuh harus diintegrasikan, nggak bisa dipisahkan gitu. Nah, ini ada salah satu desain pembelajaran ya. Ada contohnya ada proyek etika bermedia sosial dalam Islam. Nah, di sini tuh mempelajari bagaimana cara kerja algoritma medsos supaya kita tahu nih jalan kerjanya gimana supaya kita bisa mudah menggunakannya. Ya. Kita lihat juga gimana sih itu penyebaran hoax supaya kita bisa mencegahnya, meminimalisir, dan kampanye digital tentang etika bermedia sosial. Nah, model tersebut itu mengintegrasikan nilai agama, literasi teknologi, dan tanggung jawab sosial sehingga mencerminkan semangat pendidikan Ahmad Dahlan. Jadi meskipun beliau tak ada, tapi jasa beliau, pemikiran beliau kalau kita gunakan seolah beliau itu masih hidup, kita menggunakan pemikirannya. Oke? Terus ada yang keempat, nah ini adalah pendiri terbesar juga Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau itu sangat mengedepankan memprioritaskan akhlak sebagai inti dalam pendidikan. Dalam kitab Ta'lim wa Muta'alim itu, beliau menegaskan bahwa sikap hormat pada guru dan etika dalam menuntut ilmu itu tuh sangat ditegaskan, sangat penting sekali. Nah, dapat dikembangkan melalui di PAI itu dapat dikembangkan. Nah, melalui apa? Melalui penghormatan terhadap guru contohnya, tapi tidak kultus, tidak gulu, ya. Dan budaya diskusi yang santun. Nah, sikap ini tuh bakal membantu membuat karakter si peserta didiknya itu seperti yang rendah hati, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Nah, dalam kasus ini pun kadang tuh dalam ini pun munculnya integritas antara sebagian peserta didik itu menggunakan medsos jadi bisa lebih baik. Karena kan ini tentang adab. Bahkan bermedsos aja itu perlu adab, bukan asal main doang. Jadi kalau ini dilakukan, diimplementasikan, terutama zaman sekarang dalam dunia digital, bermedsos saja kita dapat tertuntun gitu. Nah, nilai-nilai yang dapat jadi solusi bagi beliau itu adalah penguatan seperti, nah misalnya gini teman-teman. Nah, dalam nilai-nilai beliau itu dapat menjadi solusi itu melalui penguatan pendidikan dan juga pembentukan budaya sekolah yang menampakkan keteladanan sebagai dalam masuknya itu proses pendidikannya. Jadi guru tidak hanya sebagai pengajar saja, tetapi juga menjadi role model perilaku yang baik bagi peserta didik. Yang kelima, nomor 5 ada tentang Ahmad Hasan. Ahmad Hasan tuh mengedepankan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah atau pemurnian.
yang sebagai sumber utama hukum Islam. Nah, menurutnya kita tuh kenapa sih harus kembali, harus murni gitu? Karena tuh di dalam sana tuh kita tuh dapat terhindar dari namanya unsur-unsur yang kita tuh nggak boleh buta, harus membuka membuka mata untuk kayak zaman sekarang teknologi, tapi juga kita harus tetap dalam koridornya gitu, koridor Islam. Jadi kita nggak boleh sampai keluar dari koridor Islam. Nah, dalam kurikulum pendidikan agama Islam atau PAI saat ini tuh pengukuran tersebut tuh menjadi penguatan. Nah, itu akan tercermin di kita pada penguatan literasi Al-Quran hadis dan kemampuan berpikir kritis terhadap ajaran Islam. Peserta didik itu didorong untuk memahami dahulu tuh dalil. Nah, memahami dalil terlebih dahulu sebelum melakukan praktik keagamaan atau ritual khusus keagamaan, karena butuh wajib untuk punya dalil dulu. Menurut beliau, nah kalau ini menurut saya pribadi ini sangat menekankan pemurnian. Bukan berarti kita kaku ya, bukan berarti kita nggak ngebuka pikiran atau pendapat, boleh, tapi tetap harus lihat dulu dalilnya. Bukannya riuh atau gimana, tapi ini sangat penting, sangat ditekankan supaya kita nggak salah jalan, supaya kita tuh jangan keluar dari jalan atau dari tracknya gitu bahasanya. Tetap juga memperhatikan nilai-nilai keislaman, boleh memodifikasi, boleh sekali, apalagi dalam urusan dunia. Kita yang lebih tahu, kata Nabi. Kalau agama ikut mereka Nabi. Ya. Ibarat tidak ada secara eksplisit kan dapat namanya adanya kias seperti zaman sekarang. Bukan berarti kita menutup bahwa kalau gini hukum dulu gak ada, sekarang ada, terus gimana cara menyesuaikannya kan. Nah, yang keenam ada tentang ontologi, epistemologi dan aksiologi. Kalau ontologi di sini tuh adalah membahas hakikat dan realitas manusia sebagai makhluk Allah. Epistemologi itu membahas sumber dan cara memperoleh ilmu. Dan aksiologi terakhir itu adalah cara tentang bagaimana tujuan dan manfaat ilmu. Ketiganya saling berkaitan. Ontologi menjawab apa yang dipelajari, epistemologi menjawab bagaimana memperoleh itu sumber dari mana, dan terakhir aksiologi itu untuk apa sih ilmu itu digunakan ya. Dalam penyusunan visi misi program studi agama Islam, ontologi itu mewujudkan manusia sebagai hamba Allah sekaligus khalifah, pemimpin di muka bumi. Maksudnya ini pemimpin bagi yang dalam PAI, siapapun dalam pemimpin PAI, baik kaprodi atau siapapun. Nah, terus ada epistemologi, mengintegrasikan wahyu, akal, dan penelitian ilmiah. Karena kan dalam rangkanya ini kan ada perguruan tinggi ya, tapi nggak lepas dari nilai Islam karena kita kan PAI. Aksiologi menghasilkan pendidik yang berakhlak, profesional, dan bermanfaat bagi masyarakat. Ini tujuan daripada nih aksiologi tersendiri itu. Contohnya, menjadi program studi pendidikan agama Islam yang unggul dalam pengembangan pendidikan Islam berbasis integrasi keilmuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman untuk mewujudkan masyarakat berperadaban. Integrasi teknologi digital zaman sekarang dengan agama, kita bakal menang. Kalau kayak gitu Islam tuh bakal maju lagi insya Allah. Nah, terus yang ketujuh ada tentang Syed Naqub Al-Atos. Nah, Al-Atos memperkenalkan konsep ta'dib, adab. Mereka sangat menekankan adab sekali. Jadi adab, ilmu itu nggak bisa terpisahkan. Oke? Ya, berorientasi pada manusia itu harus beradab gitu. Menurutnya tujuan pendidikan itu bukan sekedar transfer pengetahuan, tapi membentuk karakter supaya beradab. Untuk apa berilmu tapi nggak beradab? Karena banyak orang berilmu tapi belum beradab. Orang beradab insya Allah pasti berilmu. Ya, tapi penanaman adab itu adalah seperti yang terhadap pada Allah, manusia, dan alam. Konsep ini memiliki kesesuaian dengan tujuan pendidikan nasional yang berupaya membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak, mulia, cerdas, dan bertanggung jawab tentunya. Perbedaannya Al-Atos ini ialah mengaitkan aspek adab sebagai inti seluruh dari proses pembelajaran. Nah, implementasi dalam RPP PAI. Yang pertama, tujuan pembelajarannya, siswa itu dapat memahami dan mempraktikkan adab terhadap guru dan teman.
tujuan pembelajaran. Karena kan pembelajaran PA itu membentuk apa? Insan kamil. Yang kedua, kegiatan inti di RPP ini apa? Studi kasus penilaian di sekolah. Kalau kita gak merasakan langsung kasus, kita akan bingung. Kalau cuma kayak belajar, tahu ilmu dari guru, gak merasakan langsung, ya kita akan kurang. Yang ketiga ada refleksi. Pasti refleksi ini penting untuk melihat, mengukur kita sampai mana sih. Kalau kita gak mengukur, bagaimana cara tahu kelemahan kelebihan kita? Mengevaluasi perilakunya selama 1 minggu misalnya dalam periode waktu tertentu. Dan terakhir ada assessment, evaluasi. Tidak hanya pengetahuan tapi juga observasi sikap dan perilaku bagaimana nih setelah periode waktu tertentu itu. Dengan demikian pembelajaran PAI itu tidak hanya sampai ke kognitif doang, tapi membentuk karakter peserta didik seperti konsepnya ta'dib ala atas. Yang terakhir ada tentang Ismail Roji Al-Faruqi. Dia mengemukakan bahwa islamisasi ilmu pengetahuan yaitu integrasi ilmu modern dengan nilai-nilai Islam, lagi-lagi antara integrasi lagi agama dan sains atau umum atau dunia dengan nilai-nilai Islam, sehingga tidak terjadi pemisahan antara agama dan ilmu sosial. Betul sekali. Bagaimana ingin bagus sedangkan kita aja gak bisa menyatukan ini. Dua ini tuh penting. Dunia itu sebagai senjata buat kita, ya, buat berdakwah, menyebarkan agama Islam, agama Allah ini. Contohnya dalam ilmu sosial dan ilmu agama, contoh itu adalah ekonomi. Jadi ilmu sosial tapi bisa dihubungkan dengan agama. Apa contohnya? Kan ekonomi kan tentang muamalah. Di kita muamalah ada aturannya, nggak sembarangan. Contohnya ekonomi syariah dan perilaku konsumtif remaja. Integrasi mata pelajarannya itu. Nah, contoh di PAI kan ada konsep halal haram tuh, ada israf tuh, tentang nggak boleh berlebihan di surat Al-A'raf ayat 31, dan juga qanaah, merasa cukup, wajib. Kita harus perhatikan bagaimana halalnya, tentang harta haramnya, nggak boleh berlebihan, israf, dan juga qanaah, merasa cukup. Makanya oknum-oknum yang melakukan kejahatan dalam harta pengambilan, baik apapun itu kan berarti nggak bisa lepas dari namanya tidak qanaah. Kalau orang qanaah ya, sedikit pun, bukan sedikit juga sih, terusnya ngerasa cukup, oh ini udah cukup nih buat keluarga, buat kami, ya udah cukup. Tapi kalau nggak qanaah, sekaya apapun akan pernah merasa cukup. Oke? Dalam ilmu sosial atau IPS atau ekonomi, nah ini mencakup perilaku konsumen dan manajemen keuangan. Jadi diintegrasikan. Ya, langkah pembelajaran yang pertama, siswa mengamati tren belanja online di HP, di gadget, di kalangan remaja, membuat data atau membuat pakai Google Form, membuat membuat data observasi satu orang gimana sih trennya gitu. Misalnya belanja sebulan tuh berapa kali untuk melihat data, ada menganalisis data pengeluaran sederhana. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengkaji Quran surat Al-A'raf ayat 31, integrasi lagi tentang larangan berlebih-lebih. Terakhir, menyusun kampanye belanja bijak sesuai nilai Islam. Hasil yang diharapkan ialah memahami konsep ekonomi secara ilmiah, mampu mengaitkannya dengan nilai-nilai Islam, memiliki karakter hemat dan bertanggung jawab. Nah, ini hasil yang diharapkan jika berintegrasi antara kedua tadi. Model gagasan ini mencerminkan gagasan Al-Faruqi bahwa ilmu sosial dan ilmu agama harus saling melengkapi dalam membentuk manusia yang berilmu sekaligus berakhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.